Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa kembali dengan saya, pengasuh Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong. Kali ini akan mengangkat satu judul kultum, yakni hikmah dari puasa. Pemirsa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya bahwa puasa itu dapat melatih kita, melatih diri dari kesabaran, melatih diri dari melakukan hal-hal yang baik, yang positif, bahkan justru melatih diri dari melakukan hal-hal yang negatif. Karena puasa itu sendiri adalah mengekang hawa nafsu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat pernah jelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan antara nafsu dan akal, maka pada saatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya akal. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal, "Wahai akal, man anta wa man ana?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Siapa engkau hai akal dan siapa aku?" Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka akal pun menjawab dengan jawaban yang pas, jawaban yang tepat. Akal berkata, "Anta Rabbi wa ana abdi." Kata akal, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Tuhanku, dan aku adalah hambamu. Subhanallah. Ini jawaban yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika pertanyaan ini atau giliran pertanyaan ini diberikan kepada nafsu, ketika nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya nafsu, man anta wa man ana?" Wahai nafsu, siapa kau dan siapa aku? Kata Allah. Maka dengan sombong nafsu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, ente, ana. Engkau adalah kau, kata nafsu, aku adalah aku. Luar biasa sombongnya nafsu ini, kaum muslimin. Begitu sombongnya nafsu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, kau adalah kau, aku adalah aku. Naudzubillah tsumma naudzu min dzalik. Karena pertanyaan itu dijawab dengan jawaban yang tidak tepat, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu ini dengan membakar selama 1000 tahun. Ketika nafsu dibakar selama 1000 tahun kurang lebih, maka Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, "Ya nafsu, man anta wa man ana?" Siapa kau dan siapa aku? Nafsu tetap menjawab pertanyaan itu dengan jawaban ente dan ana. Engkau adalah kau, aku adalah aku. Muslimin, luar biasa jawaban itu. Dalam riwayat dijelaskan ada sampai 3 kali nafsu ditanya dengan pertanyaan yang sama. Man anta wa man ana? Ya nafsu, siapa kau dan siapa aku? Tetap dengan jawaban kesombongan itu kemudian nafsu menjawab, engkau adalah kau, aku adalah aku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada nafsu dengan hukuman yang tepat. Apa hukuman itu, kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala menghukumi nafsu dengan takaran hukuman 100 tahun tidak diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi minum, tidak diberi makan, dalam arti kata dipuasakan.
Sehingga dalam riwayat pun dijelaskan tidak sampai 100 tahun nafsu pun mengalah. Dan dalam keadaan seperti itu, lapar dahaga, ditanyalah nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya nafsu, siapa kau dan siapa aku? Man anta wa man ana?" Dengan jawaban yang penuh dengan hati yang gundah gulana karena beberapa hari tidak diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jawaban dia mengatakan, "Anta Rabbi wa ana abdi." Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Luar biasa kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hanya hukuman beberapa hari saja nafsu mengalah dengan dalam keadaan kelaparan. Itulah kemudian kaum muslimin, untuk apa kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan? Apa sebenarnya tujuan puasa ini? Tentunya tidak lain dan tidak bukan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang dari perang Badar, Rasul menyampaikan ini kepada para sahabat. Dia mengatakan, "Raja'na minal jihad asghar ilal jihadil akbar." Kata Rasul, "Wahai sahabatku, ini kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar." Maka para sahabat heran dan keheranan. Mereka berkata dalam hati mereka, baru pulang dari perang besar, perang Badar yang sangat besar, tapi Rasul mengatakan ini perang kecil. "Hila ya Rasulullah," berkata para sahabat, "apakah perang yang paling besar itu ya Rasulullah?" Maka Rasul pun menjawab, perang yang besar adalah jihad nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Itu berarti bahwa dengan berpuasa, inti dari utama adalah menahan, yakni berpuasa membiasakan diri untuk menahan nafsu angkara murka, nafsu syaitania, nafsu yang dapat menjerumuskan manusia dari kesesatan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita tahun ini insyaallah menjadikan diri kita yang lebih mampu menata nafsu angkara murka kita, bisa menahan emosi kita, sehingga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat merubah watak dan tabiat kebiasaan kita sebelum bulan suci Ramadan. Akhirnya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang buka puasa ini, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa dan kesalahan kita. Semoga puasa kita tahun ini insyaallah bermanfaat untuk diri kita dan bahkan untuk kita semua, anak dan keturunan kita. Mari kita beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu
وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. والله مستعان. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.